Tim VOA ada di red carpet Oscar ke-86. Kita akan laporin gimana artis-artis yang akan datang ke red carpet ini. Dan media-media juga udah siap semuanya. Bayangkan 400 lebih media dari seluruh dunia. Dan artis-artisnya juga bakalan kerepotan kayaknya kalau misalnya ditanyain sama media-media ini. Pokoknya seru banget. Kita lihat aja gimana artis-artis masuk ke red carpet dari liputan berikut ini. Charlie memang telah terbiasa dengan tradisi yang masih dipertahankan di tanah kelahirannya. Kepedulian Charlie yang tinggi terhadap budaya leluhurnya ini membuat ia dipercaya sebagai konseptor untuk menggagas upacara ritual Larung Buana Meneng kali ini. Lantas benarkah Charlie sempat tak percaya diri ketika harus memadukan antara tradisi dan nilai agama? Charlie mendapat suatu mandat ataupun tren untuk membuat suatu acara berdoa untuk semua dunia ini. Memang dengan adanya waktu sekarang ini mungkin beliau lebih tahu gitu. Mudah-mudahan dengan acara Jumenengan ini ataupun Buana Menang ini kita mendapat suatu rahmat dari Allah untuk keselamatan umat dunia ini. Untuk perbedaan itu karena acara-acara berdoa bersama untuk seluruh umat di dunia dimanapun berada di dunia ini kita memang satu nyatu ini karena kita bukan permasalahan keyakinan tapi ada satu kebersamaan ini gitu. Mengalir aja ya karena memang sebelumnya kita sudah melangkah dari Jawa Tengah, dari Jogja sama teman-teman budayawan ya, dan terus tiba-tiba dipertemukan sama Sultan dan Sultan tiba-tiba menitahkan begitu, ajak masyarakat semua. Cuman bilang seperti itu aja, untuk berdoa sama-sama untuk keselamatan umat manusia sedunia. Yang akhirnya coba dikumpulkan teman-teman semua, ada Mas Kenyot, ada Bang Judin juga ada teman-teman semua. Ustaz Cepot ya. Akhirnya ya udah sepakat untuk membuat suatu berdoa sama-sama lah ya. Reputasi Charlie sebagai musisi memang tak perlu diragukan lagi. Namun jika ia harus bertindak sebagai komandan dalam sebuah upacara adat, sudah tentu Charlie layak disebut anak bawang. Namun tekadnya untuk terus melestarikan budaya kakek buyutnya, Charlie mampu menyulap sebuah ritual yang lazim dengan suasana mistik berubah menjadi acara seni yang menggabungkan antara pertunjukan modern dengan klasik. Doa bersama untuk keselamatan manusia sedunia. Insya Allah akan segera dijalankan. Semoga dikasih kelancaran. Amin. Ritual Larung Buana Meneng yang dijalani Charlie di tanah kelahirannya itu rupanya mempesona hati istri Charlie, Regina. Siapa sangka jika sejak menjadi istri penyanyi yang juga pencipta lagu ini, baru kali ini Regina melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah upacara budaya yang juga syarat akan nilai-nilai luhur yang masih dipertahankan di kampung halaman suaminya. Kayaknya untuk aku ngelihat prosesi di keraton kayak gini, Charlie juga terlibat untuk iniin air gitu kan, dari nyanyi, berteater gitu, terus melarungkan air ke laut gitu. Nah, bakti anak negeri ini menumbuhkan semangat bagi mereka untuk meninggalkan kesalahannya dan berusaha untuk menjadi manusia lebih baik.
Malang benar nasib sinetron Edis Adelia. Keputusannya untuk menikah dengan Ferry Setiawan justru mengantarkan dirinya pada jurang nestapa. Kasus yang melilit suaminya atas kasus pencucian uang yang kini telah menjadi tahanan di Polda Metro Jaya sejak beberapa waktu lalu. Sebagai imbasnya, Edis yang menjadi istri Ferry ikut terseret dan kini kabarnya Edis telah resmi dinyatakan sebagai tersangka. Edis yang hingga kemarin belum juga menyerahkan diri ini, kabarnya jika Edis kembali mangkir tidak akan dijemput paksa oleh polisi. Untuk EA, minggu lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan pemanggilan sebagai tersangka yang jatuh waktunya pada hari Jumat minggu lalu. Namun yang bersangkutan ditunggu sampai sore tidak datang, yang datang sepucuk surat keterangan dokter yang menyatakan EA sakit dan perlu istirahat sampai dengan hari Minggu. Hari Minggu berarti tanggal 2 Maret. Kemudian tanggal 3 Maret kita tunggu kehadirannya sebagai konsekuensi panggilan pertama. Namun tidak juga datang tanpa keterangan. Pada hari Selasa ini kita tetap tunggu juga tentang kehadirannya sebagai konsekuensi panggilan pertama. Namun tidak juga datang dan tidak ada keterangan akan datang atau tidak. Kalau tidak hadir tanpa keterangan tentunya akan ada penjemputan. Status Edis sebagai istri Ferry dianggap cukup mengetahui mengenai sepak terjang yang dilakukan suaminya, termasuk soal dugaan aliran dana Ferry yang diterima oleh Edis beberapa kali. Total uang yang masuk ke rekening Edis dari suaminya itu berjumlah 1 miliar rupiah. Edis pun terancam undang-undang tentang pencucian uang dengan hukuman 5 tahun penjara. Kita kenakan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang ancaman hukumannya 5 tahun. Undang-Undang Pencucian Uang itu nomor 8 tahun 2010. Yang saya aneh dan saya sangat bingung gitu. Kok bisa gitu. Seorang Edis Adelia dikenakan pasal 372 yaitu penipuan, penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh suaminya, ya kan? Sedangkan dalam perbuatan hukumnya sendiri tidak ada hubungan antara Edis dengan pelapor. Menipu atau menggelapkan sebagaimana dituduhkan Edis. Edis gak kenal pelapornya, Edis gak pernah ketemu sama pelapornya, Edis tidak pernah menjanjikan melakukan rangkaian kata bohong, tipu muslihat atau keadaan palsu atau janji palsu kepada pelapor, ya kan? Kok bisa Edis jadi tersangka penggelapan dan penipuan? Iya, tahu dari infotainment ya permasalahan itu, tetapi secara detail kita nggak tahu ya. Taunya yang normatif aja lah ya. Bercanda biasa ketemu keluarga gitu, seperti nggak ada masalah. Tim VOA ada di red carpet Oscar ke-86. Kita akan laporin gimana artis-artis yang akan datang ke red carpet ini. Dan media-media juga udah siap semuanya. Bayangkan 400 lebih media dari seluruh dunia. Dan artis-artisnya juga bakalan kerepotan kayaknya kalau misalnya ditanyain sama media-media ini. Pokoknya seru banget. Kita lihat aja gimana artis-artis masuk ke red carpet dari liputan berikut ini. Setelah para selebriti melewati karpet merah, mereka langsung memasuki gedung Dolby Theater di Hollywood, California untuk menghadiri The Academy Awards atau The Oscars yang ke-86. Ellen DeGeneres adalah host untuk acara The Oscars tahun ini. Acara ini memanglah ajang yang paling dinantikan di Hollywood karena memberikan penghargaan bagi yang terbaik di industri film. Sementara itu, artis Indonesia Cinta Laura yang sudah menembus karir di dunia film Hollywood disebut-sebut menjadi artis Indonesia pertama yang menghadiri Oscar. Sejak awal minggu lalu, bintang film After the Dark ini memposting lewat media sosial tentang salah satu gaun yang akan dikenakannya di acara pre-Oscar atau acara sebelum seremoni red carpet dimulai. Cinta kemudian merahasiakan gaun keduanya yang akan digunakan di red carpet Oscar. Rupanya, inilah gaun cantik yang sempat dirahasiakannya. Gaun rancangan desainer Indonesia ini dikenakannya pada acara pre-Oscar, yaitu beberapa jam sebelum para selebriti Hollywood tiba untuk menghadiri malam penghargaan. Tapi benarkah Cinta Laura menghadiri red carpet dan berjalan bersama selebriti nominator Oscar tahun ini? Apakah Cinta Laura juga menghadiri malam penghargaan Oscar ketika tim VOA hendak menanyai, Cinta menolak untuk diwawancara.